Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmah, NIM 220404502023 dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas di mana yang telah saya pelajari di teori-teori kepribadian salah satu mata kuliah saya. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai psikoanalisis menurut Sigmund Freud, dan kedua itu adalah psikoanalitik menurut Carl Gustav Jung. Nah, pembahasan ini saya akan jelaskan setelah video berikut. Sebelum itu, kita harus mengenal siapa itu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli syaraf dari Australia, yang dimana dia pendiri psikoanalisis. Nah, Sigmund Freud juga ini biasa disebut sebagai bapak psikoanalisis. Dia lahir pada tanggal 6 Mei 1856. Sigmund Freud juga ini merupakan seorang keturunan Yahudi, yang dimana ayahnya itu bernama Yakub Freud dan ibunya itu bernama Amalia Datation. Nah, selain itu juga Sigmund Freud ini memiliki seorang kakak, yang dimana seorang kakak tiri dari istri pertama dari ayahnya tersebut. Nah, Sigmund Freud juga ini menempuh pendidikan seperti pendidikan SMA lainnya. Di situ dia kayak mempelajari berbagai bahasa, seperti kayak bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Italia, dan bahasa lainnya. Di situ dia menemukan berbagai macam bahasa yang dapat dia pelajari. Nah, selain itu pula, di dalam rumahnya itu dia diajarkan mengenai agama yang mereka anut. Jadi Sigmund Freud ini mempelajari beberapa pemahaman tentang agama yang telah diajarkan oleh ayahnya sendiri. Teori psikoanalisis adalah teori yang dimana menjelaskan bahwa tingkah laku manusia itu dipengaruhi atau didasari oleh alam bawah sadarnya. Pemahaman yang Freud dapat ini tentang teori kepribadian manusia itu didasarkan pada sebuah pengalaman yang pernah dia alami, yang dimana dengan pasiennya. Di situ analisis mimpi yang bacaannya itu yang luas tentang literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Nah, eksperimen yang memberikan data dasar untuk pengembangan teorinya tersebut ini, baginya teori itu mengikuti observasi dan konsep kepribadian manusia, yang dimana telah dia revisi sepanjang 50 tahun kehidupannya. Nah, Sigmund Freud ini menjadi pencetus pertama mengenai teori psikoanalisis. Teori ini yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Nah, selain itu, psikoanalisis ini juga disebut sebagai psikodalam. Alasannya adalah karena penerapan yang diberikan tidak hanya kepribadian yang tampak dari luar saja, tetapi juga kepribadian yang diberikan pada dalam diri individu, yang dimana katanya sifatnya tidak disadari. Nah, hal itu akhirnya dia mengemukakan bahwa ketidaksadaran itu merupakan faktor terpenting dalam pemikiran manusia yang memiliki minat terhadap eksplorasi psikoanalitik. Penelitiannya itu mengenai psikoanalisis, yang dimana bertujuan untuk menemukan secara pemikiran manusia dapat bekerja secara normal. Pemikiran awal yang mengenai psikoanalisis itu dikemukakan pada tahun 1893 oleh Freud bersama dengan Joseph. Nah, di situ keduanya menerbitkan sebuah buku yang dimana berjudul Studi tentang Histeria.
Freud membedakan manusia menjadi dua bagian, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Porsi keduanya ini kayak bagian yang dimana diumpamakan seperti sebuah gunung es yang tampak di laut. Terdapat bagian yang timbul dan terdapat pula bagian yang tenggelam. Dimana pada bagian kesadaran adalah bagian gunung es yang tampak, sedangkan bagian ketidaksadaran adalah bagian gunung es yang tidak tampak. Pada ukuran bagian yang ketidaksadaran ini lebih besar dibandingkan bagian gunung es yang tampak, yang dimana perumpamaan ini diartikan bahwa ketidaksadaran merupakan bagian yang memiliki banyak insting yang menyebabkan munculnya semua perilaku dari manusia. Konsep kesadaran dan ketidaksadaran ini oleh Freud direvisi lagi untuk kemudian diperkenalkan sebagai id, ego, dan superego. Id, ego, dan superego itu merupakan struktur kepribadian. Nah, di mana id itu sebagai kayak bagian yang tak sadar jiwa, yang dimana berisi tentang dorongan-dorongan dasar, yang dimana naluri tersebut akan mendorong nafsu dan juga keinginan yang id inginkan. Sedangkan id itu beroperasi untuk berdasarkan prinsip yang dimana kesenangan dan juga berusaha memahami kebutuhan tanpa peduli yang namanya norma sosial dan juga etika. Sedangkan ego itu adalah bagian yang dimana berfungsi untuk mediator antara id dan juga realitas, yang dimana ego itu berusaha untuk mencoba memenuhi keinginan id dengan cara sesuai dengan realitas dan juga norma sosial. Dia beroperasi untuk berdasarkan prinsip realitasnya. Sedangkan superego, bagian di mana jiwa yang mencakup nilai-nilai norma dan moralitas tersebut. Nah, superego ini membatasi perilaku manusia berdasarkan norma-norma sosial dan juga etika yang ada. Selanjutnya adalah kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehat. Kepribadian sehat itu ditandai dengan keseimbangan antara tiga komponen tersebut, yang dimana tiga komponen struktur dari jiwa yaitu id, ego, dan superego. Nah, individu yang memiliki kepribadian sehat itu akan mampu untuk mengelola dorongan-dorongan tak sadar dari id serta norma dan juga moralitas dari superego, yang dimana dibantu oleh ego yang sangat efektif. Nah, kepribadian tidak sehat itu seperti apa? Kepribadian yang tidak sehat itu seringkali ditandai oleh disproporsi dalam struktur jiwa, yang dimana mekanismenya itu pertahanannya itu maladaptif dan juga kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Individu yang dengan kepribadian tidak sehat ini mungkin akan mengalami gejala psikologis dengan kesulitan pengembangan hubungan yang sehat. Carl Gustav Jung ini adalah seorang psikologi yang berasal dari Swiss, yaitu yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikologis analisis. Lahir pada tanggal 26 Juli 1875. Carl Gustav Jung ini adalah anak laki-laki tunggal dari ayahnya, yaitu Paul Jung. Ayah Jun ini merupakan seorang pendeta gereja Protestan yang dimana melayani di sebuah perdesaan di kota kelahiran Jun. Nah, keluarganya ini termasuk kelas menengah atas dan juga berpendidikan. Oleh karena itu, Jun memiliki pemikiran yang ekstrik berkat pengetahuan dan juga pendidikan dari keluarganya. Ayah Jun ini mengajari bahasa Latin ketika dia berusia 6 tahun, dan pengajaran yang diberikan oleh ayahnya itulah yang menjadikan awal tumbuhnya minat Jun dalam bidang bahasa dan sanskerta, sehingga Jun bertumbuh dalam minat pengembangan pengetahuan bahasa-bahasa Eropa Barat modern.
Ia pun mencatat dapat membaca dan menerjemahkan beberapa bahasa kuno termasuk Sanskerta. Di samping itu, Jun juga menerima warisan ajaran agama yang baik dari ayahnya, sehingga kemudian Jun memiliki minat besar terhadap masalah keagamaan. Inilah yang mempengaruhi konsep psikologinya Kristus dan juga psikologi tentang Protestan dan juga Katolik. Pendekatan Jun terhadap psikologi yang khas dan membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahamannya tentang psikhe atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Bagi Jun, kepribadian manusia itu kombinasi yang dimana mencakup perasaan dan tingkah laku manusia, baik di dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, sehingga kepribadian seseorang itu dibentuk oleh banyaknya aspek. Nah, setelah berkarya dalam perkembangan dunia ilmu psikologi, Jun mengembangkan konsep psikologi yang dimana sangat berpengaruh hingga saat ini, yakni yang paling konvensional adalah psikologi analisis. Nah, psikoanalisis ini adalah teori yang menegaskan bahwa seluruh aspek kepribadian individu mengalami perkembangan yang holistik. Sederhananya, kepribadian setiap orang itu sejatinya mengalami sebuah proses atau evaluasi. Jun juga melandasi bahwa pada gagasan yang terdapat dua level dalam psike ini, yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, kesadaran itu merupakan sebuah pengalaman yang dimana bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran itu berkaitan dengan kesadaran dari masa lalu. Di titik ini, Jun sampai pada kesimpulan bahwa psike itu ada andil membentuk dan mengubah kepribadian yang dimana kepribadian itu tercipta melalui sebuah proses yang evaluasi dan juga kompleks dan juga mutual. Nah, oleh karena itu, di dalam proses evaluasi psike ini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu teori kepribadian. Kepribadian Jun ini berbeda dengan teori-teori yang lainnya karena dia tekankan bahwa pada dasarnya pada dasar ras dan juga filogenetik kepribadian, Jun menolak pandangannya mengenai seksualisme yang dimana dikemukakan oleh Freud dan juga akhirnya hal itu dia mengembangkan teorinya sendiri sebagai teori alternatif lainnya dari psikoanalisis. Jun juga memandang bahwa ada perkembangan yang dimana konteks dan akhirnya kreatif. Nah, pencapaian ke arah kesempurnaan yang kepenuhan serta kerinduan lahir kembali. Akhirnya Jun berasumsi bahwa ada dua level dalam jiwa, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, Jun juga memperkenalkan konsep-konsep seperti arketip, kolektif, tak sadar, dan juga personal. Jun juga memperkenalkan konsep yang namanya individuasi. Nah, yaitu proses transformasi diri yang dimana mengarah pada pelestarian potensi manusia. Nah, selanjutnya adalah struktur kepribadian. Nah, terdapat 3 struktur kepribadian yang saya ambil. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah ketidaksadaran, yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Nah, kesadaran itu apa sih? Kesadaran adalah merupakan proses yang dimana melibatkan ego. Cakupan ego adalah nalar, logika, perasaan, dan juga ingatan. Ego adalah kesadaran individu atas diri sendiri. Dan ego itu mengontrol normalitas harian individu. Ego itu bekerja dalam cara-cara yang dimana teratur.
terukur dan dalam kesadaran yang diwujud melalui akses rangsangan yang terjadi. Nah, lebih lanjutnya juga, Jun ini mengkategorikan ego di dalam dua jenis sikap, yakni introvert dan juga extrovert, yang saling mempengaruhi dan juga membentuk kepribadian individu. Introvert itu memuncak pada pikiran dan juga perasaan sendiri, sedangkan extrovert melibatkan dunia luar orang lain. Setiap individu yang memiliki kecenderungan atas kedua sikap itu, namun tetap ada dominasi yang dimana tampak melalui aspek yang rangsang dari diri individu masing-masing. Nah, yang kedua yaitu ketidaksadaran. Ketidaksadaran itu merupakan sebuah kepribadian yang dimana proses yang melibatkan pengalaman diri sendiri, terdiri dari semua pengalaman yang dimana dilupakan oleh seseorang individu yang kehilangan intensinya karena beberapa faktor. Yang utama itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan atau pengalaman buruk dari individu tersebut. Dia menyebutkan bahwa kompleks sebagai kumpulan sebuah pengalaman seperti kayak emosional, perpetual, seksual, yang dimana tersimpan dalam ketidaksadaran tersebut dan punya pengaruh besar terhadap ego sehingga membentuk pola pikiran yang spontan terhadap sesuatu. Nah, ketiga yaitu ketidaksadaran. Ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini merupakan kebalikan dari ketidaksadaran kepribadian, yang dimana penekanannya pada pengalaman individu sendiri, yang dimana kecukupan dari ketidaksadaran kolektif ini adalah ingatan yang terpendam individu dan leluhurnya yang berupa arketip dan insting sehingga mengontrol pola perilaku tersebut. Kecukupan tersebut itu berkembang dengan secara aktif, mempengaruhi pikiran, emosi, tindakan individu tersebut. Ketidaksadaran kolektif ini juga akan mengatur pikiran, emosi, dan tindakan individu sehingga terhadap kepercayaan terhadap agama, mitos-mitos yang pernah dia dengar, serta legenda-legenda yang terlebih dahulu. Nah, selain itu, di dalam ketidaksadaran kolektif ini juga terdapat yang namanya persona, shadow, anima, dan juga animus, dan self yang merupakan arketip yang dimana membentuk pola perilaku individu di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kepribadian sehat dan tidak sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian sehat dan tidak sehat pada teori Carl Gustav Jung. Nah, menurut Carl Gustav Jung, kepribadian yang sehat itu adalah kepribadian yang mencapai keseimbangan antara berbagai aspek dalam diri individu, termasuk aspek-aspek kesadaran dan tak sadar. Beberapa ciri kepribadian yang sehat menurut Jung itu melibatkan yang pertama adalah integrasi, yang kedua keseimbangan antara fungsi fisiologis, yang ketiga keseimbangan antara ekstrovert dan introvert, yang keempat integrasi animus dan anima, keseimbangan yang kelima yaitu keseimbangan antara kesadaran dan tidak sadar, yang keenam adalah pengembangan self. Nah, kepribadian sehat ini merupakan dalam pandangan Jung itu menciptakan individu yang lebih harmonis, kreatif, dan juga adaptif dalam berinteraksi dengan dunia dan mencapai perkembangan pribadi yang lebih mendalam. Jung percaya bahwa perkembangan kepribadian yang sehat adalah sebuah proses di mana seumur hidup dan bisa mencapai proses potensi penuh dari individu tersebut.
Nah, sedangkan kepribadian yang tidak sehat itu merupakan suatu proses yang dimana menurut teori Gustav, individu yang dimana mengalami kehilangan hubungan antara spiritual dengan masa lalu yang dialami individu tersebut. Nah, seperti sebagai penyakit disosiasi dan disorganisasi. Nah, ada beberapa cara mengidentifikasi kepribadian yang tidak sehat tersebut menurut teori Carl Gustav Jung. Yang pertama itu individu yang tidak mampu membawa ketidaksadarannya dalam kesadarannya. Kedua itu individu yang tidak mampu menyadari keberadaan di sekitarnya dalam kepribadiannya seperti dan anima dan mampu mengintegrasi semua hal-hal yang dimana tersebut ke dalam dirinya yang sebenarnya. Yang ketiga, individu tidak memiliki toleransi terhadap kontras dari manusia. Nah, yang keempat itu individu tidak akan mampu menerima apa yang tidak diketahui dan juga misterius. Yang kelima, individu yang tidak memiliki kepribadian tersebut yang dimana bersifat universal. Nah, Jung juga membagi kepribadian manusia menjadi 3 bagian, yaitu kesadaran, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Oleh karena itu, individu yang tidak sehat itu juga dapat dilihat dari ketiga bagian tersebut. Mungkin kesekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Pasang surut dalam hidup sangat penting untuk membuat kita maju terus. Kebahagiaan dan kedamaian hidup itu terletak dari cara menyikapi suatu permasalahan hidup. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.